Kerajaan Aceh Darussalam tahun 1496 sampai dengan 1903 Masehi. Pernahkah kalian mengunjungi kota Aceh? Ya, Aceh merupakan kota yang berada paling barat Indonesia. Bahkan kota ini memiliki julukan Serambi Mekah. Pada abad ke-17, Kesultanan Aceh berada pada puncak kejayaan hingga akhirnya Aceh menjadi kiblat ilmu pengetahuan Islam. Selain kerajaan Perlak, Samudra Pasai, di Nagro Aceh Darussalam juga berdiri kerajaan besar Islam lainnya yang bernama Kerajaan Aceh Darussalam. Kebesaran kerajaan ini tak tanggung-tanggung pada masanya, sebab saat itu bisa bersanding dengan negara Maroko, Istanbul, dan Persia. Rentetan sejarah kerajaan menembus 4 abad lamanya, dari tahun 1496 Masehi hingga 1903 Masehi. Kerajaan ini berdiri setelah tumbangnya kerajaan Samudra Pasai, tepat saat pelantikan Sultan Ali Mogod Shah menjadi Raja Aceh Darussalam pertama. Kerajaan Aceh Darussalam ini berpusat di Banda Aceh. Dalam sejarahnya, Aceh Darussalam mencapai masa kejayaan di masa Sultan Iskandar Muda 1590 sampai dengan 1636 Masehi. Pada masa itu Aceh merupakan salah satu pusat perdagangan di Asia Tenggara. Kerajaan Aceh pada masa itu memiliki hubungan diplomatik dengan dinasti Utsmani di Turki. Saat awal-awal berdirinya kerajaan ini, wilayah kekuasaan meliputi Lamuri, Perlak, Daya, Lidi, Pidi, Nakur, dan Daya. Saat itu pedagang-pedagang asing banyak datang ke wilayah Aceh seperti dari Arab, Turki, Syam, Persia, Mesir, India, Cina, Jepang, Inggris, Prancis, dan Belanda. Komoditi utama yang dicari di Aceh antara lain adalah damar, kemenyan, kayu cendana, kamper, minyak rasa mala, lada, sutra, lilin, gading, dan tali temali. Sementara komoditi yang sering didatangkan dari negara lain adalah beras, gula, mentega, anggur, timah, kurma, besi, kain tenun, guci, kopi, teh, batu karang, dan tembakau. Di bidang sosial, rakyat setempat sangat teguh memegang hukum syariat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Bidang peradilan pun cukup dijunjung tinggi dengan ditunjuk pejabat Teuku Kadi, Malikul Adil sebagai hakim tinggi. Nah, sebagai bagian dari kebudayaan, di Aceh juga berkembang bidang sastra yang melahirkan berbagai hikayat terkenal seperti hikayat Malim Dagang, hikayat Malim Diwa, dan lain sebagainya. Kekuatan militer kerajaan Aceh Darussalam juga tak bisa dipandang sebelah mata, sebab mereka punya armada laut yang kuat dengan mendatangkan pelatih dari Turki, India, dan Arab. Berakhirnya kegemilangan kerajaan Aceh pada tahun 1903 tak terlepas dari buruknya kondisi internal kerajaan yang lemah dan keropos. Satu persatu wilayah kekuasaan kerajaan Aceh mulai melepaskan diri dari kerajaannya sendiri. Hal ini tentu tak lepas dari hasutan penjajah Belanda yang saat itu memang ingin menjatuhkan Aceh. Akhirnya pada masa kekuasaan Sultan Muhammad Daud Shah, sejarah panjang kerajaan Aceh Darussalam runtuh di tangan Belanda pada tahun 1903 Masehi. Kekuasaan para penjajah berakhir ketika Indonesia merdeka dan Aceh bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jejak-jejak peninggalan kerajaan Aceh Darussalam yang masih bisa dinikmati sebagai bagian wisata sejarah. Yang pertama adalah Masjid Raya Baitur Rahman. Yang kedua, Taman Sari Gunungan. Taman ini dibangun pada saat pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang memerintah pada tahun 1607 sampai dengan 1636. Sultan Iskandar Muda bersedia untuk memenuhi keinginan Putri Boyongan untuk membangun sebuah taman sari yang indah yang dilengkapi dengan gunungan. Yang ketiga, Masjid Tua Indrapuri. Pada tahun 1300 Masehi, diperkirakan pengaruh Islam di Aceh mulai menyebar dan perlahan-lahan penduduknya telah mengenal Islam. Pada akhirnya, bangunan yang awalnya candi ini berubah fungsi menjadi masjid. Yang keempat, Benteng Indrapatra.
Benteng ini merupakan benteng yang dibangun oleh kerajaan Lamuri, yaitu sebuah kerajaan Hindu pertama di Aceh. Pintu Khop. Pintu Khop ini merupakan pintu gerbang yang berbentuk kubah bunga. Yang keenam, meriam kesultanan di kerajaan Aceh. Pada masa Kesultanan Selim II dari Turki Utsmani, dikirimkan beberapa pembuat senjata serta teknisi dari Turki ke Aceh. Yang ketujuh, hikayat Perang Sabi atau karya sastra di kerajaan Aceh adalah makam Sultan Iskandar Muda. Yang terakhir adalah uang emas kerajaan Aceh. Aceh ada di jalur perdagangan serta pelayaran yang sangat strategis. Berbagai komoditas yang datang dari penjuru Asia berkumpul di sana pada saat itu. Uang logam yang terbuat dari 70% emas murni inilah dicetak lengkap dengan nama-nama raja yang memerintah Aceh. Koin ini dapat juga dianggap sebagai salah satu peninggalan kerajaan Aceh yang pernah berjaya pada masanya.